Apa sih yang dilakukan oleh teman-teman sahabat pelamar P3K khususnya P2, P3 pada tanggal 27 hingga 28 November atau tepatnya adalah pada saat penilaian kesesuaian berlangsung atau terjadi? Apakah wawancara ataukah mungkin melakukan apa? Kita akan bahas pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sahabat School Media dimanapun berada? Di awal ini saya doakan semoga Bapak Ibu sekalian P1, P2, P3 semoga di 2022 ini menjadi hoki atau menjadi rezeki untuk teman-teman sahabat semuanya ya. Dan kami ingatkan teman-teman yang belum subscribe, like video ini, pastikan ya sudah segera mencet tombol ini agar tidak ketinggalan ya update-update menarik dari channel ini tentunya yang selalu memberikan informasi bermanfaat dan berbobot untuk Bapak Ibu sahabat semuanya ya. Dan baik langsung saja kita ceritanya akan membahas tanggal 27 hingga 28 itu ngapain saja atau berbuat apa atau apa yang dilakukan oleh teman-teman pelamar P2, P3 khususnya ya. Nah, saat ini sudah mendekati sekali ya, sangat mendekati karena tepatnya 27, 28 ini adalah penentuan ya, tes ya, penilaian ya, tapi yang dinilai ya atau yang melakukan menjalani tes ya bukan Bapak Ibu pelamar ya, sekali lagi itu perlu digarisbawahi karena banyak sekali teman-teman yang masuk di pertanyaan yang masih bingung, masih belum memahami alurnya. Walaupun kita sudah membuat tutorial, teman-teman belum menyimak secara seksama. Jadi pastikan simak secara utuh, secara lengkap agar teman-teman bisa tidak ketinggalan informasi ya. Nah, Bapak Ibu sahabat semuanya perlu diketahui bahwa penilaian kesesuaian ini adalah salah satu alur ya, alur yang sangat penting dan wajib dilalui ya untuk memilih ya calon pelamar atau P2 P3 terbaik untuk nantinya diangkat atau ditempatkan di salah satu sekolah yang ada formasi tentunya ya. Nah, di tanggal 27 dan 28 ini teman-teman juga harus pahami bahwa tanggal 27, 28 ini merupakan penilaian kesesuaian dan penilaian kesesuaian ini sekali lagi kami informasikan ya menggunakan sistem aplikasi seperti ini. Saya contohkan di sini. Ini adalah sistem di aplikasi Guru Senior ya. Jadi ini aplikasi yang terintegrasi di web ya, di web. Jadi alamat web nanti diakses ya teman-teman untuk kepala sekolah, pengawas, guru senior nanti akan menggunakan website ini untuk menilai Bapak Ibu sahabat semuanya. Nah, menilainya bagaimana? Menilainya itu pada satu tempat ya, sudah kita sering bahas ya pada video-video sebelumnya juga ya bahwa untuk penilaian ini dilakukan pada satu tempat ya, di tempat khusus ya, yang mana tempat ini disediakan oleh panitia ya. Nah, ini. Jadi pada poin juknis ya. Nah, ini ya datang ke lokasi yang dijadikan sebagai tempat penilaian. Pasti teman-teman kalau mungkin teman-teman mendapat informasi dari kepala sekolah, pengawas, guru senior, pasti akan mendapat informasi pada tanggal tersebut 27 atau 28 akan mendapat undangan untuk mengerjakan penilaian kesesuaian ini ya. Mengerjakannya di aplikasi sistem ini teman-teman ya. Nah, sekarang muncul pertanyaan ya seperti di awal judul tadi itu berbuat apa ya? Ngapain guru-guru? Jadi memang banyak sekali teman-teman yang sampaikan di kolom komentar yang menyampaikan bahwa sudah menyiapkan atau menyiapkan perangkat pembelajaran lengkap 3 tahun. Namun ada juga yang tidak melakukan apa-apa ya. Sekali lagi itu adalah salah satu upaya penilai untuk mengetahui Bapak Ibu sekalian kinerja dan kompetensinya. Nah, ini kan sudah jelas ya penilaian kesesuaian itu kan ada 4 hal yang dinilai. Ya, yang pertama kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kinerja dan juga latar belakang. Nah, kompetensi kinerja itu ya salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan supervisi pembelajaran tentunya ya. Makanya tidak jangan kaget kalau ada penilai, pengawas atau kepala sekolah yang meminta perangkat pembelajarannya sebagai bekal ya, sebagai instrumen ya, bekal untuk mengetahui kinerja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apa sih yang dinilai? Nah, ini kami jelaskan lagi ya. Jadi memang tidak apa-apa kita ulang lagi ya agar Bapak Ibu semakin paham, semakin jelas ya dan semakin detil ya biar tidak bingung lagi ini ya. Nah, untuk kompetensi yang dinilai ini pengembangan diri, keaktifan berkomunikasi ya, bekerja sama,
perekat bangsaan, kebiasaan refleksi, ya. Ini semuanya tentu bisa dilakukan, ya. Kalau kepala sekolah dan guru senior itu kalau mereka bertugas satu sekolah, ya itu pasti sudah tahu Bapak Ibu sekalian itu seperti apa kinerjanya, kompetensinya seperti apa, pasti mereka sudah tahu. Nah, yang tidak tahu pasti pengawas ya, karena teman-teman biasanya di lapangan guru honor itu kan, minta maaf ya, luput dari pengawasan pengawas biasanya ya. Lebih banyak yang diawasi atau yang disupervisi ya, lebih mengarah ke yang PNS ya atau ASN-nya ya. Jadi para pengawas pun banyak yang belum mengenal secara detail, secara personal Bapak Ibu, teman-teman P2, P3 ya. Nah, kemudian kebiasaan refleksi berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar ini juga sudah kita sering bahas ya di video-video sebelumnya. Teman-teman yang belum menyimak silahkan dicek di playlist channel ini di Skupedia, playlist yang P3K ya, di channel ini sudah kita bahas lengkap ya. Dan termasuk kinerja ini ya, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama. Nah, ini yang poin atau kisi-kisinya ibaratnya lah ya. Nah, itu. Nah, teman-teman sekalian, di tanggal 27, 28 mereka nanti akan mengerjakan. Jadi ketika masuk menu pelamar nanti akan muncul nama peserta P2, P3 di sini yang akan dinilai atau yang akan dilakukan penilaian kesesuaiannya ya. Jadi akan muncul di sini dan nanti mereka akan menilai, teman-teman sekalian, dinilai di sini ya, nanti mengerjakan soal-soal atau menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya ya, gambarannya seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini rahasia sifatnya, tapi untuk edukasi, untuk informasi tidak apa-apalah kita informasikan untuk teman-teman sekali ya. Jadi nanti ada guru ya, tinggal diklik lakukan observasi atau lakukan penilaian. Dan nanti mengerjakan ya soal-soal seperti kalau teman-teman kemarin mengerjakan survei lingkungan belajar ya, ya kurang lebih ya mirip-mirip seperti itulah ya, tapi kontennya tentu berbeda atau substansi yang ditanyakan jelas-jelas berbeda. Karena apa? Karena tentu merujuk pada kisi-kisi yang ada di penilaian kesesuaian ini ya. Nah, otomatis teman-teman di tanggal 27, 28 itu dari penjelasan ini pasti bisa menyimpulkan ya. Jadi Bapak Ibu pelamar P2, P3, P3 itu tidak berbuat apa-apa ya. Tidak berbuat apa-apa karena tim penilai fokus ya menghadapi aplikasi ini ya. Fokus menghadapi aplikasi ini dan teman-teman juga upaya yang bisa dilakukan saat itu ya tentu, kita bisa banyak berdoa ya, kemudian berharap bahwa penilaian yang dilakukan benar-benar sesuai atau sesuai dengan kompetensi dan kinerja terbaik Bapak Ibu sekalian ya. Karena nanti akan dinilai dan di akhir itu akan ada pembobotan juga dari dinas dan juga BKPSDM. Jadi yang dinilai oleh kepala sekolah, oleh pengawas, guru senior, itu setelah selesai muncul nilai nanti akan diberikan bobot ya oleh dinas, BKPSDM. Istilahnya itu mereka yang memverifikasi ya hasilnya itu layak atau tidak atau diberikan bobot. Makanya jangan khawatir misalkan ada peluang-peluang yang boleh dikatakan tanda kutip kurang baik ya, itu saya yakin pasti aman, akan tidak, jauh dari hal-hal seperti itu ya, karena sistem sudah diatur sedemikian rupa ini. Dan di awal juga untuk penilaian kesesuaian ini ya, para penilai wajib mengisi yang namanya fakta integritas juga teman-teman ya. Jadi jangan khawatir ya, untuk fakta integritas ini akan ditandatangani di awal ya, di awal atau ketika masuk pada ruangan ya ini. Ya tim penilai menandatangani fakta integritas di atas meterai. Jadi ya pasti dipertanggungjawabkan ya hasilnya ya. Jadi seperti itu teman-teman berkaitan dengan pertanyaan yang sering muncul ya di tanggal 27 dan 28 itu berbuat apa atau apa yang dilakukan oleh teman-teman P2, P3. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk teman-teman sekalian yang belum pencet tombol like, subscribe dan bunyikan notifikasinya, segera pencet biar tidak ketinggalan update terkini dan bisa terus mendapatkan informasi dari kami tentunya ya. Sekian dulu informasi-informasi yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman pertanyaannya ingin kami jawab dalam bentuk video seperti ini, langsung saja tanyakan di kolom komentar dan boleh sertakan tag video atau tag buat video, begitu nanti kita akan bantu teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.